Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ditya Rizky Pratama, NIM 19042095 dengan mata kuliah Statistika Sosial. Di pertemuan 13 Statistika Sosial ini membahas yang pertama ANOVA 1 faktor, yang kedua ANOVA 2 faktor. 1. ANOVA 1 faktor. Contohnya, berikut ini disajikan data IPK mahasiswa antara mahasiswa yang berasal dari desa, pinggiran, dan kota, seperti gambar di bawah ini. Pertanyaannya adalah, ujilah apakah ada perbedaan IPK antara mahasiswa yang berasal dari desa, pinggiran, dan kota. Jika ada perbedaan, manakah di antara ketiganya yang memiliki IPK yang paling tinggi? Jadi langkah-langkahnya adalah, yang pertama, rekamlah data tersebut ke dalam dua kolom. Kolom pertama, data yang tentang asal daerah dengan kode 1 untuk desa, 2 pinggiran, dan 3 kota. Kolom kedua, data tentang IPK. Langkah kedua, berilah keterangan data tersebut dengan menggunakan variabel view. Baris pertama, name X1, label asal daerah, value 1 desa, 2 pinggiran, 3 kota. Baris kedua, name X2, label IPK. Maka gambarnya seperti di bawah ini. Selanjutnya, lakukan analisis dengan menggunakan menu analis, compare means, one way ANOVA. Yang keempat, masukkan variabel X2 ke dependent list dan X1 ke faktor, sehingga akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Yang kelima, klik tombol post-hoc LSD continue. Yang keenam, klik tombol options descriptive homogeneity of variance test, lalu tekan continue. Klik OK sehingga akan muncul hasil analisis seperti berikut. Bagian deskriptif di atas menampilkan hasil analisis statistik deskriptifnya, seperti rata per kelompok, standar deviasi, standar error, minimum dan maksimum. Bagian text of homogeneity of variance menampilkan hasil uji homogenitas varians sebagai prasyarat untuk dapat menggunakan ANOVA. Hasil pengujian ditemukan bahwa F hitung sama dengan 0,014 dengan sig 0,986. Oleh karena itu, nilai sig besar 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa varians antar kelompok bersifat homogen. Dengan demikian, prasyarat untuk dapat menggunakan ANOVA terpenuhi. Selanjutnya gambar ANOVA. Bagian di atas menampilkan hasil uji perbedaan rata-rata secara keseluruhan. Pada tabel tersebut ditemukan harga F hitung sebesar 13,111 dengan sig 0,000. Oleh karena itu, nilai sig kecil 0,05, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata IPK antara mahasiswa yang berasal dari desa, pinggiran, dan kota. Jika hasil pengujian signifikan, maka dilanjutkan ke uji post hoc. Tetapi jika tidak signifikan, pengujian berhenti sampai di sini. Selanjutnya gambar multiple komparasi. Bagian ini menampilkan hasil uji lanjut untuk mengetahui perbedaan antar kelompok secara spesifik sekaligus untuk mengetahui mana di antara ketiga kelompok tersebut yang IPK-nya paling tinggi. Untuk melihat perbedaan antar kelompok dapat dilihat pada kolom sig. Misalnya untuk melihat perbedaan IPK antara mahasiswa yang berasal dari desa dan pinggiran diperoleh nilai sig 0,004. Oleh karena itu, nilai sig kecil 0,05 dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan IPK antara mahasiswa yang berasal dari desa dan pinggiran. Hal ini, IPK mahasiswa yang berasal dari desa lebih rendah daripada IPK yang berasal dari pinggiran. Yang kedua, ANOVA 2 faktor. Diketahui data sebagai berikut.
Langkah-langkahnya untuk melakukan uji ANOVA 2 arah, lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, masukkan data di atas pada SPSS. Pastikan melakukan pengkodean kategori, seperti gambar di bawah ini. Yang kedua, lalu klik menu Analis, General Linear Model, Univariate. Yang ketiga, pada kotak dialog yang muncul, masukkan variabel tekanan darah pada kotak dependen variabel. Masukkan variabel kelompok dan jenis kelamin pada kotak fix factor. Dan terakhir, klik OK. Maka hasil outputnya seperti gambar ini, yang terdiri dari Univariate Analysis of Variance, yang gambar 1 between subject factor, yang kedua test of between subject effect. Pembahasan. Pada uji ANOVA 2 arah, terdapat dua jenis analisis yang dapat dilakukan, yaitu uji beda min berdasarkan variabel yang berbeda, jenis kelamin dan jenis obat, dan uji interaksi antar variabel kategori. Yang pertama, uji beda min tekanan darah berdasar jenis obat yang digunakan. Hipotesisnya, H0 sama dengan min tekanan darah orang peminum obat A, obat B, dan obat C adalah sama. Yang H1, min tekanan darah orang peminum obat A, obat B, dan obat C adalah tidak sama. Agar mudah kita menggunakan nilai probabilitas untuk mengambil keputusan, nilai probabilitas terletak pada kolom sig. Apabila p-value kecil 0,05, maka hal 0 ditolak. Probabilitas berdasarkan variabel kelompok pasien adalah 0,003, maka H0 ditolak, yaitu 0,003 kecil 0,05. Jadi keputusan yang diambil adalah H1 diterima. Artinya, min tekanan darah orang peminum obat A, obat B, dan obat C adalah tidak sama. Yang kedua, uji beda min tekanan darah berdasarkan jenis kelamin. Hipotesisnya, H0 min tekanan darah antara pria dan wanita adalah sama. H1 min tekanan darah antara pria dan wanita adalah tidak sama. Untuk mengambil keputusan apabila p-value kecil 0,05, maka H0 ditolak. Probabilitas berdasar variabel jenis kelamin adalah 0,912, maka H0 diterima. 0,912 besar 0,05. Jadi keputusannya adalah H0 diterima. Artinya min tekanan darah jenis kelamin adalah sama atau tidak ada perbedaan. Yang terakhir, uji interaksi antar variabel kelompok pasien dan jenis kelamin. Untuk uji interaksi antara variabel, apabila p-value kecil 0,05, maka antar variabel terdapat interaksi. Untuk probabilitas interaksi, kita menggunakan probabilitas pada baris kelompok dan jenis kelamin. Didapat probabilitas 0,717, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada interaksi antar variabel kelompok pasien dan jenis kelamin. 0,717 besar 0,05. Itu saja presentasi dari pertemuan ke-13 Statistika Sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.